Shalom saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal yang kedua, 1 Tawarikh pasal yang ke-11, Mazmur 142 dan Matius pasal yang ke-14. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai etika saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang kedua, Daud telah diurapi menjadi raja, tetapi Daud tetap menghormati Saul sebagai pendahulunya. Sekalipun Saul itu pada masa hidupnya, dia jahat, dia selalu berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi setelah Saul meninggal, Daud tetap menghormati Saul. 2 Samuel pasal yang kedua yang kelima, saya bacakan buat saudara. Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Saudara, etika ini sangat penting dalam hidup saudara. Sebab kalau saudara tidak tahu etika, maka saya bisa pastikan hidup saudara akan sulit menjadi berhasil, saudara. Apalagi menjadi berkat buat orang lain. Mungkin sepertinya ini tidak berdosa secara langsung, saudara. Tapi orang yang etika hidupnya rendah, maka bisa dipastikan dia akan menyakiti banyak orang. Contoh yang sering terjadi di gereja, ada sebuah istilah yang namanya mencuri domba. Memang ini tidak berdosa, tetapi saudara pasti menyakitkan rekan hamba Tuhan yang lainnya. Kalau saudara menyakiti, mustahil saudara bisa memberkati, mustahil saudara bisa menjadi berkat, saudara. Makanya begini, kedudukan etika ini berada lebih tinggi di atas skill maupun kecerdasan. Karena etika ini adalah prinsip baik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan masyarakat. Memang tidak tertulis, tetapi diakui sebagai hukum dalam masyarakat, saudara. Nah, dalam hidup saya ada beberapa orang yang saya tidak boleh tersinggung dan marah kepada mereka. Karena orang-orang ini telah sangat berjasa dalam hidup saya. Dia berinvestasi segala yang baik dalam hidup saya. Siapa dia? Yaitu bapak-bapak rohani saya, saudara. Siapa lagi saudara? Mereka orang-orang yang telah menolong saya, yang telah berinvestasi segala yang baik dalam hidup saya, sehingga saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini karena mereka. Ini bukan hanya sekedar balas budi, saudara, tetapi bentuk penghargaan kepada mereka. Karena saya tidak pernah bisa membalas budi baik mereka, penerimaan baik mereka kepada saya. Pasti itu. Nah, makanya ada pepatah, kacang lupa sama kulitnya untuk orang-orang yang gak punya etika, saudara. Nah, belajarlah mengucap terima kasih, saudara. Untuk setiap pemberian, bahkan sekecil apapun itu, berterima kasihlah. Bertatapan muka kalau bisa. Sampaikan, saudara. Belajarlah juga menghargai kepada mereka sesuai yang harus mereka terima. Mungkin itu pada atasan saudara, kepada orang tua, bahkan kepada orang yang lebih tua. Kepada guru-guru yang mengajar saudara, mentor saudara, gembala saudara, sekalipun mungkin mereka lebih muda dari saudara. Nah, coba saudara mulai hitung, mulai ingat-ingat, dan kalau perlu saudara tulis siapa saja orang-orang yang telah berinvestasi kebaikan dalam hidup saudara. Beri mereka penghargaan pada mereka. Mungkin bisa melalui pemberian saudara, penghormatan. Kalau orangnya sudah meninggal, mungkin saudara bisa lakukan itu kepada keluarganya, saudara. Nah, tingkat kecerdasan seseorang, tingkat kedekatan seseorang dengan Tuhan itu dapat dilihat melalui etika yang dia miliki, saudara. Karena etika itu, sumber etika itu adalah hati nurani. Dan inti daripada hati nurani itu pusatnya adalah kepada Tuhan. Makanya Kain ketika dia setelah membunuh Habil, dia merasa berdosa dan dia merasa bersalah. Padahal waktu itu belum ada hukum Taurat, tapi dia merasa bersalah. Kenapa bisa dia bisa merasa seperti itu? Hati nuraninya berbicara, saudara. Mulai hari ini dengar hati nurani saudara bicara apa. Pertajam pendengaran saudara terhadap perkataan hati saudara. Kalau ada yang mengganjal di dalam hati saudara, jangan diabaikan. Mulai pikirkan, renungkan. Kalau saudara menemukan kesalahan, tinggalkan kesalahan itu, bertobat, datengin orang itu. Kalau saudara menemukan kebaikan dalam perenungan saudara, kerjakan. Sekalipun mungkin pikiranmu mengatakan yang berbeda, saudara. Orang yang beretika pasti menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Kingdom Lifestyle hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara.